Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Natasa dari kelas 3A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu aspek fisikokimia obat. Baik, mengapa fisikokimia penting? Aspek fisikokimia obat adalah studi tentang sifat-sifat fisik seperti bentuk, kelarutan, dan kimia, seperti keasaman, reaktivitas suatu molekul obat. Signifikasi 1. Menentukan ketersediaan hayati, bioavailabilitas, bagaimana obat diserap ke dalam aliran darah. 2. Mempengaruhi interaksi obat reseptor, ikatan yang terjadi antara obat dan target biologisnya. 3. Mendasari desain formulasi, penentuan bentuk sediaan tablet, suntikan, salep, dan stabilitas obat. Contohnya sederhana, obat harus cukup larut dalam air atau polar untuk dibawa dalam darah, tetapi juga harus cukup larut dalam lemak non-polar untuk menembus membran sel. Slide selanjutnya yaitu ionisasi bagian 1. Ionisasi keseimbangan muatan listrik. Molekul obat yang seringkali merupakan asam lemah atau basa lemah dapat berada dalam dua bentuk di dalam tubuh, yaitu 1. Bentuk tidak terionisasi atau tidak memiliki muatan listrik. Yang kedua, bentuk terionisasi bermuatan atau memiliki muatan positif atau negatif. Prinsip dasarnya yaitu 1. Membentuk tidak terionisasi umumnya bersifat lipolik atau larut lemak dan dapat menembus membran biologis seperti dinding usus atau sawar darah otak dengan mudah. 2. Bentuk terionisasi umumnya yang bersifat hidrofilik atau larut air dan sulit menembus membran biologis. Hal ini dipengaruhi oleh pH. Perbandingan bentuk terionisasi dan tidak terionisasi sangat bergantung pada pH lingkungan dan pKa obat. pKa adalah nilai pH saat 50% obat terionisasi dan 50% tidak terionisasi. Slide selanjutnya yaitu ionisasi bagian 2. Ionisasi peran dalam aksi obat. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. 1. Agar dapat menembus sistem saraf pusat atau SSP atau masuk ke dalam sel target obat sering harus berada dalam bentuk tidak terionisasi. Contohnya diazepam atau golongan benzodiazepin. Obat ini bekerja di SSP dan perlu menembus sawar dalam otak, sehingga aksi utamanya memerlukan bentuk tidak terionisasi. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa obat secara spesifik berinteraksi dengan reseptor kenal ion atau protein transporter dalam bentuk terionisasi. Contohnya digoxin. Obat ini bekerja dengan menghambat pompa Na+ atau K+ minus aktivase pada membran sel jantung, di mana ia berinteraksi dalam bentuk terionisasi atau melalui mekanisme yang melibatkan interaksi ionik pada sisi ikatan. Slide selanjutnya, kelarutan dan pembentukan kelarutan solubility. Definisi kemampuan suatu zat obat untuk larut dalam pelarut, misalnya air atau lemak. Pentingnya obat harus memiliki kelarutan yang optimal atau tidak terlarut atau tidak larut sama sekali. Untuk 1. Absorpsi. 2. Formulasi. Yang kedua, pembentukan kelat. Definisi proses di mana molekul obat membentuk ikatan kompleks stabil yang disebut kelat dengan ion logam polivalen. Terus dampak farmakologisnya yaitu 1. Dapat mengganggu absorpsi obat. Misalnya tertariskin membentuk kelat. 1. Dapat mengganggu absorpsi obat, misalnya tetrasiklin membentuk kelat dengan Ca2+ dari susu, mengurangi penyerapannya. Yang kedua, dapat menjadi mekanisme aksi obat, misalnya agen kelasi digunakan untuk mengeluarkan kelebihan logam berat dari tubuh. Slide selanjutnya, potensi redoksi dan tegangan permukaan. Potensi redoks. Ukuran kecenderungan suatu zat untuk mendapatkan atau melepaskan elektron atau mengalami reduksi atau oksidasi, yaitu relevasi.
Satu, stabilitas obat. Obat yang mudah teroksidasi cenderung tidak stabil dan mudah rusak, misalnya adrenalin. Dua, metabolisme obat. Banyak jalur metabolisme obat melibatkan reaksi redoks. Tegangan permukaan. Gaya yang bekerja pada permukaan suatu cairan yang timbul dari daya tarik antar molekulnya. Relevasinya, formulasi seringkali surfaktan atau zat yang menurunkan tegangan permukaan ditambahkan pada formulasi obat untuk satu, meningkatkan pembahasan atau wetting serbuk obat. Dua, membantu proses emulsifikasi atau suspensi. Tiga, meningkatkan disolusi atau pelarutan obat. Slide selanjutnya, aspek stereochemia kerja obat. Stereochemia studi tentang susunan ruang atom dalam molekul. Kiralitas, banyak obat memiliki satu atau lebih pusat kiral menghasilkan molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain, disebut enantiomer atau seperti tangan kiri dan kanan. Prinsip kunci atau lock and key model sistem biologis bersifat kiral atau selektif. Biasanya hanya salah satu enantiomer yang memiliki aktivitas farmakologi yang kuat. Enantiomer lainnya atau distomer mungkin tidak aktif, kurang aktif, atau bahkan memiliki efek toksik. Contohnya yaitu S-ketamin atau anestesi yang lebih poten versus R-ketamin, S-talidomid atau tergatogonik versus R-talidomid sedatif. Slide selanjutnya, ikatan kimia bagian 1. Ikatan kimia interaksi obat reseptor. Ikatan kimia menentukan kekuatan dan reversibilitas interaksi antara obat dan target biologisnya. Ikatan kovalen. Ikatan kimia terkuat melibatkan berbagai elektron yang stabil. Contohnya inhibitor MAO tertentu atau agen alkilasi kometerapi. Yang kedua, ikatan ionik. Ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion dengan muatan berlawanan. Ion plus dan ion min. Farmakologi, ikatan yang kuat namun reversibel sangat penting dalam interaksi awal obat reseptor. Selanjutnya yaitu ikatan kimia bagian 2. Ikatan kimia interaksi yang lebih lemah. 1. Interaksi dipol-dipol dan ion dipol. Dipol-dipol atau gaya tarik-menarik antara ujung-ujung molekul polar memiliki momen dipol yang berlawanan muatan. Ion dipol, gaya tarik-menarik antara ion bermuatan penuh dan molekul polar atau dipol. Penting saat obat berinteraksi dengan air atau gugus polar pada reseptor. Yang kedua, ikatan hidrogen. Gaya tarik-menarik spesifik antara atom hidrogen yang terikat pada atom sangat elektronegatif atau NOF dan atom elektronegatif lain. Ikatan reversibel dan terarah sangat penting untuk spesifitas pengikatan obat ke reseptor. Slide selanjutnya yaitu ikatan kimia bagian 3. Ikatan kimia interaksi van der Waals dan transfer muatan. 1. Interaksi transfer muatan terjadi ketika elektron ditransfer dari molekul kaya elektron atau donor ke molekul miskin elektron akspektor. Farmakologinya berkontribusi pada pengikatan obat, terutama pada sistem aromatik atau cincin benzena yang kaya elektron. Yang kedua, ikatan van der Waals. Gaya tarik-menarik terlemah dan non-spesifik timbul dari fluktuasi sementara distribusi elektron atau dipol sesaat. Farmakologinya, meskipun lemah, ikatan ini menjadi sangat signifikan jika molekul obat dan reseptor memiliki kecocokan spesial atau luas permukaan kontak yang besar. Ini adalah ikatan utama untuk obat-obat yang bersifat lipolik atau larut lemak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini yaitu 1. Efektivitas obat adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara sifat fisikokimia molekul obat dan lingkungan biologisnya.
Yang kedua, ionisasi menentukan penyerapan dan distribusi. Yang ketiga, ikatan kimia atau dari kovalen kuat hingga van der Waals lemah menentukan afinitas dan aktivitas reseptor. Yang keempat, stereokomia menjamin selektivitas aksi obat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.